Selamat sore, saudara-saudari terkasih. Hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kalian. Demikianlah pesan malaikat kepada para gembala. Ia sungguh-sungguh lahir dalam wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasih-Nya yang begitu besar kepada umat manusia. Inilah yang menjadi tanda bagimu. Engkau akan menemukan seorang bayi terbendung dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Palungan bukan kekuasaan, melainkan kesederhanaan. Palungan bukan kehinaan, melainkan kebanggaan. Kanak-kanak dan kepapaan adalah tanda ketidakberdayaan kita akibat dosa-dosa kita. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini dengan terlebih dahulu bersama-sama membuka jubileum Pesiara dalam Harapan tahun 2025. Umat dipersilahkan berdiri menghadap ke belakang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber pengharapan yang dalam sabda telah menjadi manusia, memenuhi kita dengan segenap sukacita dan pengharapan dalam iman melalui kuasa Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Kita bersyukur kepada Allah dan memuji Dia dengan bersama-sama berseru, terpujilah Tuhan pengharapan kami. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Terpujilah Tuhan pengharapan kami. Di dalam Dialah hati kita bersuka cita, dan di dalam namanya yang kudus kita percaya. Terpujilah Tuhan pengharapan kita. Semoga kasih-Mu menyertai kami ya Tuhan, sebagaimana kami berharap kepadamu. Terpujilah Tuhan pengharapan kita. Saudara-saudari yang terkasih, misteri inkarnasi penyelamat kita Yesus Kristus yang diwujudkan dalam persekutuan kasih keluarga kudus Nazaret adalah landasan sukacita yang mendalam dan harapan yang pasti bagi kita. Dalam persekutuan dengan gereja universal, saat kita merayakan kasih Bapa yang menyatakan dirinya di dalam sabda yang menjadi manusia dan dalam salib jangkar keselamatan, maka dengan hikmat kita membuka tahun yubileum Gereja Katolik Keuskupan Agung Makassar, dan juga bagi kita seluruh umat di paroki Kristus Raja Andalas ini. Perayaan ini bagi kita adalah awal dari pengalaman yang kaya akan rahmat dan kerahiman. Kita selalu bersedia untuk menanggapi siapa saja yang menanyakan alasan akan pengharapan yang ada pada kita, terutama pada situasi perang dan situasi kacau. Semoga Kristus, damai dan pengharapan kita menjadi pendamping kita dalam perserahan di tahun penuh rahmat dan penghiburan ini. Semoga Roh Kudus yang hari ini memulai karya ini di dalam diri kita dan bersama kita menyelesaikannya hingga pada hari Kristus Yesus. Kita hening sejenak. Ya Bapa, Engkaulah harapan yang tidak mengecewakan, awal dan akhir dari segala sesuatu.
Berkatilah permulaan pesiarahan kami dalam salib mulia Putramu pada masa penuh rahmat ini. Balutlah luka hati yang remuk, bukalah rantai yang menjadi kami budak dari dosa dan tawanan kebencian, dan anugerahkanlah sukacita Roh Kudus kepada umat-Mu, agar kami dapat berjalan dengan pengharapan yang dibarui menuju tujuan yang kami dambakan, yaitu Yesus Kristus Putramu dan Tuhan kami, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita diteguhkan oleh sabda Tuhan pada kesempatan ini. Maka lewat sabda Tuhan itu, saya akan membacakan bulla yubileum biasa yang dikirim kepada kita. Dari bulla yubileum biasa, pengharapan tidak mengecewakan dalam surat Rasul Santo Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 5. Dalam semangat pengharapan, Rasul Paulus menyampaikan kata-kata yang menyemangati ini kepada komunitas Kristen di Roma. Harapan juga merupakan pesan utama dari yubileum mendatang yang sesuai dengan tradisi kuno. Diproklamirkan oleh Paus setiap 25 tahun. Pikiran saya tertuju pada sebuah pesiara pengharapan yang akan melakukan perjalanan ke Roma untuk menikmati tahun suci, dan semua orang lainnya yang meskipun tidak dapat mengunjungi kota Rasul Petrus dan Paulus akan merayakannya di gereja lokal mereka masing-masing, dan itulah yang kita buat pada kesempatan ini. Bagi semua orang, semoga yubileum ini menjadi momen perjumpaan pribadi yang sejati dengan Tuhan Yesus sebagai pintu dalam Yohanes 10 ayat 7 dan ayat 9. Keselamatan kita yang selalu diwartakan oleh gereja di mana saja dan kepada semua orang sebagai pengharapan kita dalam 1 Timotius. Semua orang tahu apa artinya berharap. Dalam hati setiap orang, harapan bersemayam sebagai keinginan dan harapan akan hal-hal baik yang akan datang, meskipun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Dan justru itulah, maka pengharapan itu akan semakin besar dalam diri kita berkat iman yang kita miliki, dan dengan harapan itulah kita boleh merayakan peristiwa agung
Natal pada kesempatan ini. Pengharapan lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus yang tertikam di kayu salib, yang dimulai dari palungan. Sebab jikalau kita ketika masih seteruh diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kehidupan itu terwujud dalam kehidupan iman kita yang dimulai dengan pembaptisan, berkembang dalam keterbukaan terhadap rahmat Allah dan dihidupi oleh harapan yang terus dibarui dan diteguhkan oleh karya Roh Kudus sendiri. Melalui kehadirannya yang abadi dalam kehidupan gereja pesiara, Roh Kudus menerangi semua orang beriman dengan cahaya pengharapan. Dia menjaga terang itu tetap bersinar seperti pelita yang terus menyala untuk menopang dan menguatkan kehidupan kita masing-masing. Pengharapan Kristiani tidak menipu atau tidak mengecewakan karena didasarkan pada kepastian bahwa tidak ada sesuatu pun atau seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Selain menemukan pengharapan pada kemurahan Tuhan, kita juga dipanggil untuk menemukan pengharapan pada tanda-tanda zaman yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagaimana diamati oleh Konsili Vatikan II, di setiap zaman gereja selalu wajib menyelidiki tanda-tanda zaman dan menafsirkannya dalam cahaya Injil. Demikianlah gereja dengan cara yang sesuai dengan setiap angkatan akan dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang di segala zaman diajukan oleh orang-orang tentang makna hidup sekarang dan di masa mendatang, serta tentang hubungan timbal balik antara keduanya. Kita perlu menyadari betapa besarnya kebaikan yang ada di dunia kita, agar kita tidak tergoda untuk menganggap diri kita ditipu oleh kejahatan dan kekerasan. Tanda-tanda zaman termasuk kerinduan hati manusia yang membutuhkan penyertaan Tuhan hendaknya menjadi tanda pengharapan. Semoga kita tertarik pada harapan ini melalui kesaksian kami. Semoga harapan menyebar kepada semua orang yang dengan penuh harapan mencarinya. Semoga cara kita menjalani hidup menyampaikan kepada mereka dengan banyak kata harapan pada Tuhan. Pegang teguh, tegar dan berharap pada Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 14. Semoga kekuatan pengharapan mengisi hari-hari kita saat kita menantikan dengan penuh keyakinan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kepadanya lah segala puji dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita pergi dalam damai Kristus. Dialah jalan menuntun kepada Bapa. Dialah kebenaran yang memerdekakan kita. Dialah kehidupan yang telah mengalahkan kematian. Good.
rantai kebahagiaan satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan, sampai ke tujuan. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa agar jubileum yang akan kita rayakan, kita buka pada hari ini, dapat memperteguh iman kita, membangun kita mengenali Kristus yang bangkit di tengah kehidupan kita, dan mengubah kita menjadi pesiara harapan Kristus. Kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Kita bersama-sama, semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sebagai pastor paroki di Andalas ini, saya bersama dengan Pastor Nando dan Pastor Petrus membuka tahun jubileum 2025 bagi kita semua. Semoga persaudaraan kita sungguh semakin boleh menjadi kekuatan untuk menuju kepada kesempurnaan Yerusalem surgawi. Mari kita lanjutkan perayaan kita dengan perayaan Natal, malam Natal pada malam ini. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Namun sering terbelokkan ke pantai yang tenang, melalaikan amal karya dan terkam derita. Hanya dengan ketabahan kan sampai tujuan. Tanpa semangat berkorban kan
musnah di jalan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan, sampai ke tujuan. Maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus, penyelamat dunia. Beribu-ribu abad sesudah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Abraham menanggapi panggilan Allah, 12,5 abad sesudah Musa diutus Allah mengantar umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umat-Nya. 5 abad sesudah umat Allah diantarkan kembali dari pembuangan Babel. Sesudah kegenapan masa tiba, waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan caca jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria, oleh kuasa Roh Kudus, lahirlah di Betlehem daerah Yudea
Yesus Kristus, Putra Bapa, untuk menyelamatkan umat manusia. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Marilah kita berdoa. Yesus Tuhan kami, selamat datang di tengah-tengah kami. Kelahiran-Mu di Palungan mengajarkan kepada kami kerendahan hati-Mu. Terimalah sujud kami dan perkenankanlah kami mengharapkan kelimpahan anugerah-Mu, agar kami mampu menimba rahmat dari peristiwa agung ini. Jadikanlah kami semakin berkembang dalam pengabdian kepada sesama, dan hidup kami pun menjadi tanda kehadiran
kebaikan, dan harapan bagi sesama. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Kita nyanyikan bersama lagu Malam Kudus. Sunyi senyap
Lampu gereja dapat dinyalakan kembali. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, inilah malam yang kita nanti-nantikan, malam yang penuh sukacita, kedamaian, dan penuh arti. Tuhan telah lahir, Natal telah tiba, Allah terjelma menjadi manusia, Sabda yang menjadi daging. Dialah Sang Immanuel, Allah peserta kita. Dialah Allah yang menjadi pengharapan kita. Mari kita rayakan Natal ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan.
Dan setelah perayaan ini nanti berakhir, kita membawa kegembiraan dan sukacita itu ke dalam hidup kita masing-masing. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah hati kami dan nyalakanlah cahaya-Mu di dalamnya, agar dalam wajah Putra-Mu yang lahir pada malam ini, kami dapat mengenali kemuliaan-Mu dan semakin mengimani betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, terang yang bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau, ya Tuhan, telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan bangsa itu, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap langkah jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan orang menyebut Dia Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besarlah kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan kerajaannya itu dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hari ini telah lahir
segala pohon di hutan bersorak-sorai. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasihan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan penyelamat kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea,
ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, kurang lebih 1 bulan hujan, dan kita khawatir bahwa tanggal 24 malam hari ini juga akan hujan. Tetapi ternyata Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Dan karena Ia baik, Ia mengutus putranya yang tunggal ke dalam dunia, lahir seperti kita manusia, menjadi sama seperti kita manusia. Selamat Natal. Karena Natal itu identik dengan sukacita, dengan gembira, bahagia. Mari kita berbagi sukacita dengan orang di kiri dan kanan kita. Senyum dulu. Iya. Selamat Natal kiri dan kanannya. Yang di atas juga. Oke. Pada tahun ini bingkai perayaan Natal adalah perkataan para gembala yang tercantum dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 15. Dikatakan demikian, dapat kita lihat di atas sini. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Tema Natal ini diambil dari Lukas yang menjadi bacaan Injil untuk misa Natal Fajar. Fajar itu kurang lebih dari jam 5 sampai jam 7. Perkataan para gembala ini adalah tanggapan atas penyampaian para malaikat tentang lahirnya Yesus. Jadi kepada para gembala dalam Injil kita mendengarkan para malaikat mengatakan, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Setelah para malaikat pergi meninggalkan mereka, para gembala saling memandang satu dengan yang lain dan berkata, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita renungkan peristiwa kelahiran Yesus yang awalnya hanya diketahui oleh para gembala. Beberapa pertanyaan pembantu bisa menjadi permenungan bagi kita. Siapa sih para gembala? Ya. Apa kontribusi para gembala bagi kehidupan zaman Yesus? Mengapa bukan para raja?
Mengapa bukan senat Romawi? Mengapa bukan para imam? Mengapa bukan kaum Lewi? Mengapa warta gembira disampaikan bukan pertama-tama kepada mereka yang setiap hari ada di bait Allah? Mengapa, dan mengapa? Berbagai macam pertanyaan dapat kita ajukan, dan kalau mau disederhanakan, kita merangkum semua tanya tersebut dalam satu kalimat: mengapa para gembala? Saudari-saudara yang terkasih, para gembala adalah gambaran orang-orang miskin dan sederhana yang menaruh satu-satunya harapan pada Allah. Mereka sering dipandang sebagai orang pinggiran dan kurang diperhitungkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tetapi sangat-sangat menarik bahwa merekalah yang terpilih untuk pertama kali mendapatkan warta gembira keselamatan. Hebatnya lagi, para gembala yang tidak tahu menahu siapa itu Yesus, siapa itu yang dilahirkan di Bethlehem, tanpa pikir panjang, tanpa A, B, C, D, tanpa neko-neko, bergegas berjalan, atau mungkin saja mereka berlari untuk menjumpai Yesus di palungan. Adalah sangat manusiawi kalau kita kesulitan memahami pola pikir Allah. Ya. Ia yang besar, Ia yang agung, Ia yang mulia, kok bisa dan kok mau lahir di palungan? Belum lagi yang datang mengunjungi malah para gembala, miskin dan tidak punya apa-apa. Seandainya Yesus ini lahir sekarang, mungkin dia lahir di Stella Maris. Ya, bapak mamanya selfie, bikin FYP, lalu kalau mungkin ada onti-ontinya, ya, uncle-uncle-nya, ya, lalu bikin POV, ya, mulai bikin status welcome baby boy. Ya, 2 hari sebelum lahir mungkin Maria diajak sama besti-bestinya untuk baby shower dan seterusnya. Tetapi itulah kenyataan dan realitas keselamatan yang terjadi yang kita rayakan pada malam hari ini. Itulah Allah kita, Allah yang beserta kita. Dialah Immanuel. Dia yang memilih untuk menyatakan diri dalam orang kecil dan sederhana. Dia yang memilih datang dalam angin sepoi-sepoi menurut peristiwa yang dialami oleh para nabi dalam perjanjian lama. Ia yang lahir dalam kesederhanaan, terbaring di palungan, terbungkus kain lampin, beralaskan jerami, beraromakan kotoran ternak. Ia lahir dalam kemiskinan, supaya menjadi sama dengan kita manusia, kecuali dalam hal dosa. Ia lahir dalam ketidaknyamanan, supaya menjadi sama dengan kita. Kesederhanaan palungan pasti sangat jauh berbeda dari cara kita merancang dan membuat kandang Natal zaman sekarang. Pasti waktu itu tidak ada lampu-lampu begini. Ya, katanya ini idenya Yesus lahir di Manggarai ini. Ya. Waktu itu Yesus seandainya ada lampu-lampu Natal begini sudah tiling-tiling mungkin Yesus karena lampu disko. Ya. Pasti kenyataan palungan dan suasana peristiwa atau istilah kerennya anak muda, vibes-nya Yesus waktu lahir itu tidak seperti ini. Pasti jauh dari apa yang bisa kita gambarkan sekarang. Saudari-saudara yang terkasih, mengapa para gembala? Para gembala adalah gambaran kesederhanaan. Tidak ada kepalsuan dalam diri mereka. Mereka itu otentik, mereka itu original, asli, bukan kaleng-kaleng. Ya. Mereka itu humble, rendah hati. Maka wajarlah kalau berita tentang kelahiran Yesus di palungan didapatkan justru oleh para gembala. Sikap hati dan gerak batin mereka menanggapi berita tersebut pun tergambar jelas. Injil Lukas kemudian mencatat demikian. Mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu
yang sedang berbaring di dalam palungan. Para gembala menerima Yesus dengan apa adanya. Dan itulah kesejatian iman yang dapat kita teladani dari para gembala. Kesejatian iman itu adalah kelahiran Yesus ditanggapi pertama-tama dengan hati yang terbuka dan juga jiwa yang bersuka cita. Saudari-saudara, ternyata beriman itu sederhana seperti para gembala. Tetapi sulit dan mungkin sangat sulit untuk sungguh-sungguh kita hidupi. Saya berpikir dan bermenung seandainya yang menerima warta tentang kelahiran Yesus waktu itu adalah misalnya para sarjana. Mungkin saja mereka berpikir, oh siapa sih itu? Mulai cari di data sejarah, mulai masuk perpustakaan, buka ini, buka itu. Kalaupun mungkin yang menerima warta gembira itu adalah generasi Z, ya, generasi yang lagi hebat-hebatnya sekarang. Mungkin mereka mulai googling, searching di internet, siapa Injo Yesus ya. Seandainya yang menerima warta gembira itu adalah para sarjana yang hebat-hebat, para doktor, para profesor, mungkin saja dipikir dengan sangat rumit, siapa sih dia, ngapain dia datang, untuk apa? Loh kayak katanya juru selamat, katanya orang hebat, tapi kenapa lahir seperti itu? Saudari-saudara yang terkasih, iman para gembala yang sederhanalah yang membuat mereka kemudian menjadi yang pertama mendapatkan warta gembira. Saudari-saudara yang terkasih, seandainya beberapa hari yang lalu dalam misa jam 7 dan jam 5 sore, saya menawarkan pertanyaan kepada Bapak Ibu saudari-saudara sekalian. Seperti para gembala, seandainya kita adalah yang pertama menemui Yesus di palungan, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita berikan kepada Yesus? Dan mari kita bertanya, apa yang dibawa oleh para gembala untuk Yesus? Tidak seperti 3 raja dari timur yang memang berharta, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Para gembala justru tidak membawa apapun untuk Yesus. Injil mencatat bahwa para gembala bergegas menemui Yesus dan tidak membawakan sesuatu pun untuk Dia. Lantas, apa yang dibawa oleh para gembala? Apakah memang benar bahwa mereka sama sekali tidak membawa apapun untuk Yesus? Saudari-saudara yang terkasih, secara sangat kasat mata dan penampakan kita manusia, para gembala memang sama sekali tidak membawa apapun untuk Yesus. Mereka tidak membawa kado, mereka tidak membawa hadiah, mereka tidak membawa persembahan apapun untuk Yesus. Namun kegercepan mereka, gercep, istilah anak muda itu gerak cepat, ya, cekatan, kelincahan mereka untuk menjumpai Yesus di Bethlehem, sikap hati, sikap batin, dan kesediaan untuk menemui sang raja yang lahir di palungan justru membuktikan bahwa mereka membawa lebih dari yang bisa kita bayangkan. Para gembala membawa apa? Para gembala membawa dirinya untuk dipersembahkan kepada Yesus. Para gembala mempersembahkan hidupnya bagi Yesus. Para gembala memberikan dirinya untuk bayi Yesus di palungan. Dan inilah pemberian persembahan yang sejati bagi bayi Yesus yang lahir dalam kesederhanaan. Bukan emas, bukan kemenyan, bukan mur, bukan kue, ya, bukan pohon Natal, bukan lampu Natal, bukan pernak-pernik atau aksesori, bukan juga baju baru di hari Natal. Para gembala justru membawa dirinya sendiri untuk Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, bunga kastuba, bunga indah berwarna merah, juga dikenal dengan nama bunga poinsettia atau dalam bahasa Spanyol
Flores de Noche Buena, bunga tengah malam, dapat kita lihat di depan ini. Bunga kastuba ini sangat identik dengan perayaan Natal. Selalu digunakan untuk menjadi bagian dari dekorasi Natal di gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk di Basilika Santo Petrus Vatikan di Roma. Ada kisah menarik di balik bunga kastuba ini. Dikisahkan bahwa di Amerika Tengah, seorang gadis kecil bernama Pepita ingin mengikuti misa Natal di parokinya. Pepita dan keluarganya amat sangat miskin, sehingga ia berpikir keras untuk memberikan hadiah bagi bayi Yesus. Pepita merasa bahwa ia tidak bisa memberikan apa-apa bagi Yesus yang baru lahir. Namun seorang saudara sepupunya bernama Pedro menghiburnya dengan mengatakan bahwa Yesus akan menyukai hadiah apapun darinya, bahkan yang terkecil sekalipun. Maka Pepita yang tidak tahu apa yang harus ia berikan, kemudian menuju ke gereja paroki dan mengumpulkan rumput-rumput liar di tepi jalan dan ditatanya menjadi sebuah karangan rumput kecil. Ketika ia memandang karangan rumput itu, kemudian hatinya sedih karena ia merasa bahwa hadiah itu tidak berarti sama sekali untuk Yesus. Tetapi ia terus membawa karangan rumput itu ke gereja. Saat memasuki gereja, kata-kata Pedro selalu terngiang-ngiang dalam benaknya. Kemudian, karena cintanya kepada Yesus, Pepita berlutut dan mempersembahkan karangan rumput liar tersebut bagi Yesus. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba, dari karangan rumput itu bermekaranlah bunga-bunga indah berwarna merah menyala. Seperti yang dapat kita saksikan di hadapan kita. Saya kurang tahu apakah kisah ini mitos ataukah sungguh-sungguh pengalaman real Pepita bersama dengan saudaranya Pedro. Tetapi saya mau mengatakan satu hal, saudari-saudara yang terkasih. Apa yang kita bawa untuk Yesus? Para bapak ibu yang mengalami suka dan duka hidup berumah tangga, bawalah itu untuk Yesus. Orang-orang muda yang mengalami pergumulan dan pergulatan dalam hidupmu, bawalah itu untuk Yesus. Anak-anak yang mengalami perjuangan untuk mewujudkan harapan orang tua, bawalah itu untuk Yesus. Bila masih ada pertengkaran, percekcokan, ketidaktenangan di dalam hidup kita, persembahkanlah itu di hadapan bayi Yesus. Apa yang kita bawa untuk Yesus? Pedro, saudara dari Pepita, mengatakan, bahkan hadiah yang paling sederhana sekalipun, jika diberikan dengan cinta, akan berharga di mata Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita pergi ke Betlehem, kehidupan kita. Itulah hati kita. Temuilah Yesus di sana dan berikanlah hadiah yang terbaik, terindah, termulia, teragung, dan yang lainnya. Bawalah itu untuk Yesus. Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama-sama mendoakan doa aku percaya syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus,
Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Melalui Kristus Putranya, Allah Bapa Maha Kasih berkenan tinggal di antara kita. Dialah Sang Immanuel, tanda kasih sayangnya yang abadi bagi kita. Marilah kita memanjatkan doa-doa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putranya yang terbaring di palungan. Kita berdoa, tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu membarui diri, umat dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi perdamaian di antara umat manusia, ya Bapa, semoga nyanyian para malaikat pun menjadi nyanyian kami dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan, ya Bapa, semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi diri kita, ya Bapa, dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini, kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami ya Tuhan. Bagi saudari-saudara kita yang mohon doa dalam perayaan ini, bagi mereka yang merayakan ulang tahun Pastor Dominikus Nathan Sande maupun saudari-saudara kita. Ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan rahmat yang mereka butuhkan dalam mensyukuri anugerah pertambahan usia yang diterima oleh saudari dan saudara kami. Semoga kehidupan mereka menjadi sumber kegembiraan dan sukacita, baik bagi diri mereka, bagi keluarga, dan bagi siapa saja yang mereka jumpai setiap hari. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, teristimewa Uma Heni Mailoa, maupun saudari-saudara kita yang sedang dalam perawatan oleh karena sakit,
Ya Bapa, semoga kelahiran putramu membawa pengharapan, kekuatan, dan pegangan bagi saudari-saudara kami yang sedang sakit. Semoga mereka pun memperoleh kesembuhan oleh karena perawatan, perhatian, dan cinta yang diberikan oleh siapa saja yang berada di sekitar mereka, keluarga, tenaga medis, dan juga melalui semua yang mereka konsumsi untuk perawatan mereka. Hingga tiba saatnya mereka boleh beraktivitas dalam sukacita dan kegembiraan bersama dengan keluarga. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, Mikael Wato Plue, Monika Keron Onan, Petrus Sedu Plue, Cornelius Keso, Apelinus Suding, Samuel Liu, Emilianus Liu, Katarina Tabun, Veronica Yulianci, Yuliana Alenaif, Ambrosia Lehan, Stephen, Antonius Somanule, Rosalia Kolo, Bertoldus Bura, Margarita Golan, Yosefina Roja, Ambrosia Sabina, Alexander Bura, Felicitas Natalia Nonatiara, Christianus Goan Maria Site, Nikolaus Dias, Maria Yufani, Selviana Joko, Teresia Emi, Bernardus Gaeng, Laurentius Logo, Veronica Judi, Margareta Goha, Lendo, Laurenciana Ise Jaa, Elizabeth Yulventina, Bati Kimang Dange Romana Nora, Sebina Bura, Gaspar Simon, Paulina Pogon, Antonius Bati, Johannes Juang, maupun saudari-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan. Ya Bapa, terimalah saudari-saudara kami ini dalam keabadian. Semoga kedatangan putramu menjadi sumber belas kasih dan kerahiman bagi mereka yang Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Bahagiakanlah mereka di dalam surga, dalam persekutuan dengan para kudus, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Saudari dan saudara, mari kita mempersembahkan doa permohonan dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Marilah kita mohon. Tinggallah bersama kami umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, dan bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putrimu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mana bakti 334. Bergerak
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan diri kami dalam rupa roti dan anggur ini sebagai ungkapan syukur dan lambang cinta kasih kami kepadamu. Sebab Engkau telah lebih dahulu mencintai kami melalui penjelmaan Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu.
Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan malam yang amat suci, saat Santa Maria perawan tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu, luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu, Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi,
dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang berlimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
dalam gua dingin ada palungan, anak Yesus tidur di samping bunda, di langit bersih bintang bertempuran, bunda bersenandung untuk ananda. Jika bunyi hewan mengganggu sunyi, anak Yesus lihat mata berseri. Saya cinta padamu ikhlas murni, tinggallah dekatku segala hari. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn.
Marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas perayaan Natal ini, karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah kami agar dapat menghayati misteri Natal ini dengan cara menghadirkan Engkau di tengah keluarga, komunitas, dan di tengah masyarakat kami, sambil mengharapkan kepenuhan kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk, mari kita mendengarkan penyampaian salam Natal dari panitia. Selamat sore, Bapak Pastor Nando, Pastor Petrus Ralph, yang pada malam hari ini mempersembahkan misa pada malam Natal pertama ini. Pertama-tama melalui panitia dan Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Andalas mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi kita semua. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menghampiri kita dan menetap senantiasa sampai selamanya. Yang kedua, misa Natal akan dilaksanakan besok 2 kali. Misa pertama pada pukul 8 pagi dan misa kedua pada pukul 17.00 atau 5 sore. Selanjutnya, mohon perhatian dengan seksama bagi Bapak Ibu yang ada dalam gereja, dalam aula, lantai 4 dan lantai 2. Di bawah ini sudah ada umat untuk misa kedua. Kami mohon dengan sangat bagi Bapak Ibu, sembari dengan permohonan maaf, nanti kalau keluar silahkan melalui pintu utama gereja. Pintu besar ini untuk keluar dari gedung gereja ini. Dan yang memiliki mobil di lantai basement, mohon untuk segera meninggalkan parkiran gereja supaya untuk misa kedua sudah bisa masuk. Sehingga untuk mengurangi dan mencegah adanya penumpukan di tangga, bagi Bapak Ibu yang keluar sekali lagi melewati pintu utama gereja dan yang akan naik melalui pintu samping gereja menunggu arahan dari petugas. Sekiranya itu pengumuman singkat dari kami. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat Natal. Mari kita memberikan salam dan sukacita Natal kepada saudari dan saudara yang di kiri kanan kita. Ya. Oke. Bersama dengan Pastor Paroki, Pastor Agus Kalepe, saya dan Pastor Petrus Rimba menyampaikan selamat Natal untuk kita semua, damai di bumi, damai di hati. Semoga kelahiran Tuhan membawa harapan dan juga kegembiraan bagi kita semua dalam keluarga, komunitas, dan dimanapun kita berada. Terima kasih untuk saudari-saudara, Bapak Ibu sekalian yang telah hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Teristimewa bagi mereka yang telah terlibat mulai dari persiapan pelaksanaan perayaan malam hari ini. Bagi para putra-putri altar, lektor, lektris, solis, kor, tim dekorasi, dan juga semua yang telah mengambil bagian. Bagi mereka yang mempersiapkan dan mendesain diorama Natal atau kandang Natal ini, terima kasih, apresiasi setinggi-tingginya bagi dedikasi kita sekalian. Teristimewa pula bagi panitia Natal tahun 2024 yang dengan berbagai macam cara telah mengusahakan agar perayaan Natal kita malam ini dan juga besok sampai perayaan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah tahun baru nantinya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita beri apresiasi bagi saudari-saudara kita yang telah mempersiapkan perayaan ini.
Selanjutnya kita telah membuka tahun yubileum 2025 bagi Bapak Ibu yang ingin menindaklanjuti pesiarahan dalam yubileum harapan tahun 2025, silakan bertanya kepada kami, mencari informasi untuk mewujudkan cita-cita dan harapan gereja kita bersama dengan intensi Bapa Suci yang senantiasa berdoa bagi kita semua. Sekali lagi selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Mari saudari dan saudara, mengakhiri perayaan ini kita memohon berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi malam yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudari-saudara ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Gloria
Mohon perhatian bagi Bapak Ibu yang masih berada dalam gereja berfoto-foto. Dekorasi Natal ini masih ada sampai dengan minggu kedua bulan Januari. Sekali lagi, dekorasi Natal ini masih ada sampai dengan minggu kedua bulan Januari. Mohon pengertiannya untuk boleh